Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akan aku kelas 11 IPS 1 dan 11 IPS 2. Untuk hari Senin nanti kita akan belajar membuat kalkulator ya, kalkulator persamaan linear. Jadi nanti eh, kalian semua bisa bikin program untuk menyelesaikan sistem persamaan linear. Contoh seperti ini. Misalnya 2x ditambah y misalkan 1y ya, itu sama dengan 5. Kemudian di bawahnya kita punya 3x misalkan min y min 1y sama dengan 0 misalkan gitu. Nah, maka langsung dapat x-nya 1, y-nya 3. Nah, gimana caranya? Tentunya pakai aplikasi dari matriks yang udah kita pelajari ya. Hanya jangan sampai terlewatkan. Oke, udah siap semua nih? Oke, kita akan melanjutkan materi tentang matriks ya, materi tentang matriks. Nah, kalau kemarin kan kita udah belajar sampai mana sih? Determinan matriks ya, inverse matriks kan ya. Nah, kemudian cara Kramer, masih ingat cara Kramer nggak? Kramer, yang pertemuan Zoom meeting kita yang dihadiri Right. sama yang ada Pak Asep, yang ada Pak Ingat. Asep Darmo, yang ada Pak Nanang yang dari dinas, ya kan itu kita belajar Kramer ya, belajar Kramer, kemudian tentang determinan matriks gitu. Kemarin juga di ulangan, alhamdulillah sudah bagus-bagus, walaupun ada beberapa ya yang butuh perbaikan, tapi nggak apa-apa, tenang aja, santai lah. Nah, saya pengen hari ini gitu ya, kita bikin aplikasi ya, aplikasi dengan menggunakan Microsoft Excel ya, dengan menggunakan Microsoft Excel artinya nanti kalian akan bikin sebuah program ya, sebuah program di Microsoft Excel seperti yang udah saya sampaikan di video kemarin ya. Jadi ada persamaan linear dan kalian nggak perlu ngitung, tinggal masukin angka doang, selesai dapat solusinya. Gitu ya. Nikmat banget gitu kalau udah kayak gitu. Nah, gunanya itu buat apa sih? Gunanya sebenarnya bukan untuk bermain curang ya, bukan untuk bermain curang. Tapi ya kalau misalnya buat ngecek jawaban boleh lah ya. Gitu. Nanti dari hasil keringat kalian sendiri, maksudnya program yang kalian bikin. Gitu. Nah kemarin cuma contoh aja. Nah nanti kalian akan membuat sendiri gimana sih buat program lewat apa namanya, lewat Microsoft Excel ya. Sederhana aja. Tapi nanti ada tujuannya ya. Saya mau share screen dulu. Nah sebelum kita mulai, kita harus tahu dulu ngapain sih kita belajar matriks pakai komputer gitu ya. Ngapain kita belajar matriks pakai komputer. Yang pertama, ya kita sudah masuk ke dunia digital gitu ya. Dunia digital. Eh, revolusi industri 4.0 gitu ya. Di mana revolusi industri 4.0 ini segala sesuatunya itu berbentuk komputerisasi. Jadi menurut saya agak terlalu apa nih, naif lah istilahnya kalau kita nggak mau tahu tentang yang namanya komputer gitu. Ya, seenggaknya walaupun kalian bukan ahli programmer, bukan ahli komputer gitu ya, Microsoft Excel harus bisa lah. Ya, harus bisa Microsoft Excel. Kenapa? Karena nanti mau kerja dimanapun gitu ya, kalian pasti akan menggunakan aplikasi yang satu ini gitu ya, yang namanya Microsoft Excel. Itu yang pertama faktornya. Kenapa saya harus menyampaikan seperti ini. Yang kedua, adalah dari Microsoft Excel nanti kalian bisa punya logika berpikir. Logika berpikir atau biasanya kita sebut dengan berpikir saintifik ya, berpikir saintifik. Nah,
Pak, saya kan anak IPS, ngapain kita berpikir saintifik gitu ya. Sebenarnya anak IPS, saintifik ini bukan berarti berpikir anak IPA ya, bukan gitu. Jadi yang namanya berpikir saintifik itu adalah berpikir kritis lah, kritis ya, kritis. Contohnya misalkan berpikir saintifik di IPS ya. Sekarang di IPS di sejarah kalian lagi belajar apa sih? Boleh tahu nggak? Masuknya Kolonialisme, Pak. kolonialisme. Kolonialisme itu penjajahan di Indonesia kalau nggak salah ya, kelas 11 ya? Iya Pak, betul. Iya. Kira-kira pelajarannya gimana sih kalau misalnya ngajarin, kalau misalnya belajar tentang penjajahan? Textbook lah, Pak. Hah? Textbook lah. Namanya juga sejarah. Ya, textbook ya, namanya juga sejarah. Tahu nggak siapa bangsa pertama kali yang datang ke Indonesia? Portugal. Portugis ya? Portugis. Portugal boleh lah, Portugal ya. Portugis sama aja lah. Orang juga Portugal sih, sama aja. Oke. Nah, udah cuma segitu ya. Kira-kira kenapa sih Portugis datang ke Indonesia? Menjajah. Menjajah, enggak mau menjajah dulu. Emang Portugis sejahat itu? Enggak, dulu nggak mau menjajah. Rempah-rempah, Pak. Rempah-rempah. Rempah. Duit dia. Kenapa harus dari rempah-rempah nyampe ke Indonesia? Soalnya di Indonesia yang ada. Rempah Indonesia banyak Pak. Itu udah Karena di mahal, Pak. Indonesia banyak ya. Nah sebenarnya Portugis itu nggak sengaja tahu, nggak sengaja nyampe ke Indonesia tuh gitu. Karena ada istilahnya siapa gitu, saya lupa namanya. Ada yang ngasih tahu gitu, ada yang ngasih tahu. Bartolomeus Ada yang Dias, ngasih tahu Pak. ke Portugis. Nah, ya ada yang ngasih tahu ke Portugis bahwa ada tuh di sini tuh ada rempah-rempah gitu ya, ada nyari rempah-rempah. Nah, kenapa Portugis sampai nyari rempah-rempah gitu kan? Nah, itulah artinya contoh dari berpikir saintifik itu seperti itu. Saya cuma nyontohin aja ya. Berpikir saintifik itu seperti itu. Gitu. Jadi kenapa sih gitu kan? Atau misalnya kalau misalnya lagi belajar perang di Ponorogo gitu. Kenapa sih pasti perang gitu? Pernah nggak kepikiran gitu? Kenapa sih mesti perang? Kenapa nggak damai aja sih gitu kan? Kenapa mesti perang gitu? Nah itulah contoh berpikir kritis ya. Jadi anak IPS juga harus berpikir kritis. Ya, saintifik, berpikir kritis. Oke. Nah, kemudian yang ketiga gitu ya. Kenapa kita harus bahas ini gitu ya? Nanti banyak manfaatnya. Manfaat yang bisa kalian share ke teman-teman di mungkin sekolah lain gitu ya, di sekolah lain gitu ya. Jadi nanti kalian bisa membantu, bahkan bisa membantu guru-guru juga bisa. Guru-guru bisa. Nih, jujur ya, kesulitan guru-guru saat membuat soal tahu nggak apa? Menurut kalian nih, kesulitan guru-guru buat soal adalah nyari jawabannya. Kurang pengetahuan akan Pengetahuan. internet. Nah, Macamnya itu lah, kan? Pak. Nah, kan kesulitannya itu gitu. Milih soal, kemudian nyari jawabannya. Kan nggak tiba-tiba bikin soal terus dapat. Gimana kalau misalnya bikin soal terus jawabannya tuh nggak enak gitu, koma-komaan. Kan jadi nggak enak buat anaknya juga ya nggak? Kan harus dipilihin dulu angkanya biar pas tuh gimana gitu. Nah nanti aplikasi ini bisa kalian mungkin kalian sampaikan ke guru-guru yang lain gitu ya, ke guru-guru yang lain. Bu, ini Bu, saya bikin program seperti ini Bu, kan mantap gitu ya. Oke, yang keempat terakhir, ini nanti kalian juga akan mengkomputerisasi. Wah, apa ini bahasanya ya? Mengkomputerisasi untuk bab selanjutnya. Ini bab selanjutnya aplikasi dari matriks tapi lebih ya jelimet gitu ya. Tapi nanti kalau misalnya kalian sudah bisa buat programnya, nanti akan mudah sekali gitu ya. Akan mantap lah. Oke. Nah, sekarang kita
buka Microsoft Excel-nya ya. Yuk, sekarang kita lihat. Nah, kita buka dulu yang kemarin ya. Nah, ini dia. Bentar, geser dulu ini, geser. Wait. Oke, kelihatan ya? Oke, nah. Kita lihat di sini kita punya persamaan linear nih. Sebenarnya soal aslinya gini. 2x ditambah 4y sama dengan 5.000, kemudian 3x dikurang 4y sama dengan min 2.500. Kira-kira cara nyelesainnya gimana sih? Gimana sih kira-kira ini cara nyelesainnya? Pakai eliminasi ya? Betul nggak? Iya, Pak, pakai eliminasi, Pak. 4-nya dihilangin. 4-nya dihilangin. Gimana cara ngilanginnya, Efrem? Dikurangin lah. Ya, dikurangin ya. Dikurangin bener. Ditambah, Pak. Ini kan minus, ditambah berarti. Kenapa ditambah? Kenapa ditambah? Soalnya itunya min 4 ya, Pak. Nah, itunya ya. Itunya siapa tuh? Karena beda tanda ya, beda tanda. Ini plus, ini negatif ya. Maksudnya negatif, supaya hilang harus ditambah gitu kan. Wah, ribet banget kayaknya nih. 5x. Ya ini untung sama angkanya kan ya, dia tinggal ditambah selesai kan. Kalau beda gimana gitu kan ya. Nah, sekarang kita akan buat program ternyata nih. Kita buat program seperti ini. Gitu. Jadi kita tinggal masukin angkanya. Masukin angkanya. Langsung dapat X-nya 500, Y-nya 1000. Iya. Kalau misalnya diganti angkanya bisa nggak? Bisa. Misalnya 3 nih. Ini Y-nya 1. Tuh. Ada hasilnya juga gitu. Walaupun hasilnya hancur begini, tapi dia tahu gitu hasilnya berapa. Iya. Kira-kira menurut kalian, gimana sih caranya bikin ini gitu? Itu Pak tinggal masukin rumusnya. Rumusnya gimana tuh? Tadi Oke, Bapak, jadi yang paling penting ada di sini ya. Bapak klik dulu tadi. Nah, itu rumusnya, Pak. Ini dia. Yang jadi permasalahan adalah ini tuh apa gitu. Gimana kita bisa dapat rumus seperti ini gitu kan ya? Tentunya Google nanti banyak, Pak. Apa? Google ada Kenapa? kayaknya deh, Pak. Di Google Di ada. Google. Cari Ada. Google ya. Oh, Cari nggak tahu silakan sih Google. kalau yang ini, Pak. Nggak tahu Ya. kalau ini. Apa-apa ya, nggak apa-apa. Artinya yang namanya belajar bisa dari manapun ya. Boleh nggak belajar dari Google? Googling. Boleh, silahkan. Ya, saya tidak akan melarang. Ya, tidak akan melarang. Tapi yang paling penting adalah mau kita googling, mau kita ngapain gitu lah, nyari di manapun, kalian harus punya yang namanya originalitas gitu. Artinya benar-benar ya dari kalian sendiri gitu ya, benar-benar dari kalian sendiri. Jadi kalian harus punya sebuah karya gitu ya, karya yang benar-benar karya kalian sendiri gitu. Oke. Nah, sekarang kita balik lagi ke sini. Gimana sih cara dapat ini gitu ya? Nah, kita akan bahas melalui hapus dulu. Melalui aplikasi Excel sederhana gitu ya. Nih saya akan terangkan dulu buat kalian semua mungkin yang masih awam gitu ya. Bagaimana sih cara mengoperasikan sesuatu di Microsoft Excel gitu. Nah, misalkan di sini saya punya sebuah angka, ini 3, ini 4 misalkan, ya ini 5. Kekecilan nggak? Pak seharusnya. Bisa di zoom, Pak, udah Pak. Aman. Ini udah di zoom kan? Dari kitanya bisa di zoom, Pak, kalau kekecilan. Oh bisa. Ya udah gini deh. Nah.
Mana kok nggak muncul? Nah, di. Gitu ya. Kelihatan ya? Oke. Nah, kita perhatikan yang harus kita tahu di sini adalah bahwa yang namanya Microsoft Excel itu punya yang namanya sel. Nah, ini dia sel ya. Ini sel. Gitu ya. Ini juga sel. Ini juga yang namanya sel. Oke. Setiap sel itu ada namanya, ya. Yang di sini nama selnya apa kira-kira? B. Lihat nih. Kolomnya, kemudian barisnya. Gitu ya. Berarti ini yang 3 ini namanya adalah sel 2B. 2. Hurufnya dulu ya yang ditulis. B2. Ya. B2 tuh sel ya, jangan yang lain-lain. Kemudian kalau yang 4 ini sel apa nih? C2. Sel C2. Kemudian yang 5 ini adalah sel D2. gitu ya. Dan seterusnya. Paham kira-kira? Nah, nanti yang kita operasikan bukan angkanya, tapi apa? Selnya yang kita operasikan. Jadi, pertama, kita akan buat yang namanya operasi, misalkan di sini adalah penjumlahan. Operasi jumlah. Nah, kita mau menjumlahkan apa nih? Misalkan, kita mau menjumlahkan antara sel B2 dengan sel D2, misalkan gitu. Ya, maka cara penulisannya gimana? Ketik sama dengan, gitu ya, sama dengan, kemudian kurung. Oke, lalu mana yang mau kita jumlahkan tadi? B2, kemudian ditambah dengan D2, kurung tutup, gitu ya. Jadi defaultnya itu gini. Defaultnya ketika kita mau bikin operasi Microsoft Excel, sama dengan kurung, baru di sini operasi, baru kurung tutup. Jadi kurung ini menandakan awal dan akhir operasi. Sama dengan ini menandakan bahwa isi yang ada di dalamnya itu adalah rumus. Ya, nanti bisa dieksekusi gitu. Nanti akan ada hasilnya. Kalau nggak pakai sama dengan, wait, oh salah. Jumlah berarti pakai sum ya. Sum. Nah, itu dia. Oke, sum itu apa? Jumlah gitu ya. Kenapa hasilnya 8? Lihat. 8 itu kan berarti B2 ditambah D2. Gitu. Nah, kalau misalkan mau ditambah lagi dengan C2 gitu. Boleh, nanti tulisannya gini. Ditambah D2 ditambah ini C2 ya. C2 ditambah D2. Maka hasilnya akan menjadi 12. Itu cara untuk menjumlahkan. Ya. Bisa kira-kira? Nah, kemudian kalau kurang gimana? Kalau kurang. Misalnya kita mau mengurangi apa nih? Berarti sama dengan kurung. Ini ya dikurangi dengan misalnya B2 dikurangi dengan C2. Kita lihat hasilnya. Nah, -1. Gitu ya. Jadi ini untuk kurang, ini untuk tambah, ya. Ini untuk kurang. Kemudian kalau kali gimana? Kali. Kalau kali berarti misalkan sama dengan mau kali yang mana nih, misalkan mau kaliin yang 4 sama 5. Berarti ini kurung dulu. Kurung. Ini pakai tanda bintang. Ya, kalinya itu menggunakan tanda bintang. Kalikan dengan D2. Kurung tutup. Ya, coba kalau nggak dikurungin gimana? Nah, salah ya. Ini ada kesalahan. Jadi nanti kalau misalnya ada tanda yang kurang, akan ada muncul seperti ini. Oke. Oke ya, jadi kalau kali pakai tanda bintang ya, pakai tanda bintang. Kalau bagi, nah ini pakai tanda apa kira-kira? Bagi nanti menggunakan tanda per. Oh, ini nggak ada yang bisa dibagi ya. Ini ganti 6 aja deh.
ya. Ini kurung D5 dibagi dengan misalkan B2. Maka hasilnya adalah nah segini. Nah, nanti kalau misalkan di sel ini diganti menjadi 6 misalkan, maka nilainya semua akan berubah gitu. Ya, semua akan berubah. Kenapa? Karena tadi di sini dalam sini ada sel D6-nya gitu. Jumlahnya semuanya nanti jadi 13. Kemudian kalau dikurang ini tetap ya, karena di sini nggak ada D2-nya. Dikali nanti ini berubah jadi 24 gitu ya. Dibagi berarti 6 dibagi 2, bagi 3 hasilnya adalah 2. Ini operasi-operasi sederhana di yang namanya Microsoft Excel, ya. Oke. Sekarang kalau misalkan saya punya kayak gini. Sama dengan kurung ini tambah ini bagi ini. Atau jangan deh, ini dulu. Ini dibagi ini tambah ini. Kira-kira hasilnya berapa nih? Ada yang bisa jawab nggak? 6. 6. 6. Kenapa 6? Kan dibagi di B. Oke, Tambah berarti di sini adalah apa? 6 dibagi 3 tambah 3 3 ditambah 4. gitu ya. Berarti hasilnya harusnya adalah 6. tapi kenapa ini nggak mau ya? kurang kata-kata itu, Mau. Pak. Mau ternyata. Wait. 6 ya? Betul. Oke, sekarang kira-kira kalau saya ganti nih, saya ganti ya. Gimana gantinya? Nah, ini dia. Sebentar, saya ganti gini. Ini kurung. Ini kurung. Kira-kira hasilnya berapa ini? 6 bagi 7. 6 bagi 7 per 7. 7. Kenapa 6 per 7? Soalnya kan udah dikurungin 2, berarti harus diduluin, Pak. Ah, ada yang dikurungin berarti harus diduluin ya. Berarti nanti hasilnya 6 per 7 atau sekitar 0, berapa ya? 1. 4. 0,1. 0,1. Berapa lah, nggak tahu saya lah udah. Ayo bagilah. 0, berapa? 0,8an lah ya. 0. Mana sih ah? Coba kita klik. Maka hasilnya akan menjadi ya 0,8 ya atau 6 per 7 ya. Nah, jadi seperti itu untuk operasi perkalian dan pembagian. Sekarang kalau misalnya kita terapkan ke dalam matriks gitu ya, kita terapkan ke dalam matriks. Misalkan gini. Ini saya hapus dulu semua. Hapus dulu semua. Misalkan saya akan buat sebuah matriks nih. Ya, ini sebuah matriks misalkan gini. Matriksnya misalkan yang gampang aja deh 2 kali 2. Nah, ini nih. Kita kasih ginian. Nah, gitu. Di sini juga kasih ginian. Nah, di sini kita buat gini. Kemudian sel ini tambah gitu ya. Salah. Oh ya, kalau misalnya kalian mau nulis tambah doang gini ya. Ini kan nanti kalau tambah aja seperti ini, nanti ini akan membaca sebagai rumus gitu. Akan baca sebagai rumus. Nah, supaya nanti tambahnya ini biar bentuknya teks ya atau enggak bermasalah, di depan tanda tambahnya ini kasih tanda kutip satu, petik satu ya. Nanti ini jadi sebuah teks gitu. Nah, gini ya, biar bisa ditulis tanda tambah. Kira-kira kalau mau menjumlahkan ini, matriks ini gitu ya, caranya gimana sih? Masih ingat cara menjumlahkan matriks?
Nah, ini misalnya di sini adalah sama dengan lah ya. Ini sama dengan misalnya. Nah, gitu. Kira-kira kalau misalkan di sini 1, 2, 4, 3, 4, di sini adalah 5, 9, 1, 3. Gimana caranya supaya ini bisa terisi otomatis? Gitu. Maka yang harus kita lakukan adalah kita gunakan penjumlahan matriks, gitu kan ya? Aturan dari penjumlahan matriks itu gimana sih? Kiri sama kiri, kanan atas sama kanan atas, kiri bawah sama kiri Oke. bawah. Yang bersesuaian itu kita jumlahkan, gitu kan ya? Iya. Nah, oke, maka di sini ini saya nggak usah ketik dulu. Di sini kira-kira formulanya gimana? Sama dengan buka Sama kurung. dengan dalam Buka kurung atau sama boleh jumlah ya? B tambah Dalam 2 kurung apa? B2 tambah 2 B2 ditambah E2. 2. Yang mana B2? Yang 1 ditambah dengan Nah, E2. Gitu ya. Kalau mana nih? Salum masih ada di situ, Salum? Salum masih ada di situ nggak? Iya, Pak. Coba saya mau tanya nih. Kalau untuk yang ini, yang ada di sini, nih, kira-kira formulanya gimana ya? C2 Sama dengan sama dengan sam sam buka kurung C2 C2 ditambah F2. B2 tambah F2. F2 gitu ya. Betul. Terima kasih. Kemudian Nanda, masih ada Nanda nggak? Nanda Erdiansyah. Masih, Pak. Oke, Nanda, mantap. Udah sarapan, Nanda? Udah, Pak. Udah ya. Coba Nanda, pengen tanya dong. Kalau misalnya di sini, kira-kira gimana sih formasinya? Formulanya? Sama dengan Maaf, Pak, tadi sih ke toilet, Pak. Baru ya? balik sih. Saya tadi ke toilet baru balik. Oh, baru balik ya. Diperhatikan ya, diperhatikan. Nah, coba siapa nih? Apa lagi ya? Elok, ada di situ Elok nggak? Ya, Pak. Ada ya. Coba Elok gimana nih yang biru ini? Nih di sini sama dengan sam B3 B3 ditambah wait. Kok nggak kedengeran ya? ditambah Yuk, E3. E3. Iya. Kurung. Oke, mantap. Makasih. Nah, sekarang yang jadi pertanyaan adalah kenapa sih kalian bisa tahu ini gitu? Itu tahu dari mana sih? Pastinya untuk tahu ini ya kalian harus tahu dulu apa aturan penjumlahan dalam matriks gitu kan ya. Ini kalau misalnya nggak tahu aturannya, ini kalian nggak bisa nih ngomongin kayak gitu, nggak akan bisa gitu. Jadi kalian harus tahu dulu aturan atau algoritma dari penjumlahan matriks, barulah nanti kalian bisa terapkan ke komputerisasi atau ke Microsoft Excel ini gitu ya. Yuk sekarang kita hapus dulu. Kita mainkan rumusnya tadi. Berarti ini sama dengan sum ini ya B1 ditambah dengan E berapa? 2.
Tuh. Kemudian di sini sama dengan sum tadi berapa? C2 ya? C2 ditambah dengan F2. Oke, di sini sama dengan sum B3 ditambah E1. Ini sama dengan sum C3 3 ditambah 3. Itu. Betul ya? Nah, jadi ini program ini kalau kita ganti nanti, misalkan nih 2 2 3 1 7 misalkan gitu. Ini ganti -1 misalkan gitu ya, kalau ada nanti ini 0 misalkan gitu. Ini 2, ini 4 gitu. Nah, nanti ini akan berubah juga otomatis gitu kan. 2 tambah -1 jadinya 1 gitu. Jadi tanpa kalian menghitung, nanti ini akan menghitung otomatis. Kok ini salah sih? 7 tambah 4. Wait. Apa yang salah nih kira-kira nih? Tadi Bapak nulisnya 3 doang, Pak, bukan F3. Bapak nulisnya 3. Bentar. Oh, iya. Nggak ada 3 ya. F3. Yes. Oke. Nah, sekalian deh tadi nih. Kebetulan salah ya. Nah, tadi kalau misalnya tulis 3 doang, berarti nanti artinya apa nih kira-kira? Apa Ya udah, kira-kira? tambah 3 Berarti apapun yang ada di sini, hasilnya akan ditambah dengan 3 gitu ya? Iya. Ditambah dengan 3. Berarti ini nanti nggak akan ngaruh gitu. Betul ya? Berarti harusnya adalah F3. Nah, itu dia. Bisa dipahami ya sampai sini? Oke, sekarang selanjutnya yaitu tentang determinan. Kita coba cari determinan ya. Tahu nggak rumus determinan gimana? ya tinggal 3 Determinan. kali. Yang ini aja nih. Determinan dari ini ya. Yo, kira-kira gimana? 3 kali I2 dikali H3. Wait. Coba, bisa nggak ya saya kasih pulpennya ke siapa tadi yang Efraim, Pak. Efraim ya? Yo. Gimana caranya ngasih pulpen ke sono ya? Waduh. Emang bisa, Pak? Efraim. Ujik, Pak, ujik. Coba Efraim tulisin. Mana nih? Kamu pakai HP ya? Iya, ya start saya buka laptop deh, Pak. Coba pakai tangan bisa nggak? Pakai tangan bisa nggak? Pakai tangan. Coba pakai tangan. Bisa, Fra. Dipencet yang pensil-pensilnya itu, Fra. Pensil, oh. Bisa Sedikit kan? ribet ya. Oh, ribet. Tangan saya. Udah. Nggak usah ya. Oke. Udah, oke, sip. Lupa saya. Oke. Gimana tadi? I2 dikurangi A3. I2. Wait. I2 Dikurangin H3. kurangin H3. Gitu. I2 dikali H3. Astaga. I2 dikali H3. Oke, gini. Terus. Kurang. H2 dikali I3. Gitu guys. Kali? Iya. I3. Oke. Nih formulanya ada yang salah nggak nih? Ada yang kurang nggak nih kira-kira? I2 kali I3 kurang. Sama dengan? Kurung ya? Oh iya, kurung. Oke. Coba yang lain. Ada masukan nggak? Buat Efram.
Cocok nggak nih? Coba Windy. Bukannya kebalik, Pak. Kebalik harusnya gimana Windy? Itu Olivia, Pak. Siapa itu? Olivia. Siapa yang jawab? Livia. Oke, Livia. Oke, Olive. harusnya gimana? Hah? Olive. Olive apa Livia nih? Olive, Pak. Olive. Oke. Olive apa Olivia sih? Olive. Iya, Olive. Kebalik, Pak. Kebalik. Coba harusnya gimana nih? Aduh, Oh, jadi malu. Balik. Gak apa-apa, Aduh. Fram. Kamu juga belajar. Enggak. Apa? Sama aja tapi dibalik. H2 kali Dibalik. I3 dikurang I1 kali H3. 2 kali 3 dikurang I2 kali H3. H3. Jadi formasinya atau formulanya adalah ini dulu yang dikalikan ya. Ini dulu pertama dikurang yang ke sini gitu ya. Jadi ini dikurangnya. Oke? Gitu ya, Fram ya? Ya, Pak. Sip. Nah, berarti cara nyari determinan ini gimana kira-kira? Kalau misalnya kita buat di sini. Di sini berarti determinannya adalah sama dengan tadi apa? I3 I2 dikalikan dengan Kebalik, Pak. Iya, harusnya H2 H2 kalikan dengan I3 I3 dikurangi kurung lagi. nggak usah tutup. Kurungin coba nih. Kurungin, Pak, deh. Kurungin. Kurungin ya. Nanti kalian boleh coba-coba aja. Coba kalau nggak dikurungin gimana gitu ya. Nanti paling kalau error sendiri nggak apa-apa. I2 dikalikan dengan H3 gitu ya. Ya. Betul. Cek. Betul. Nah, determinannya adalah 8 ya. Gitu. Ini determinan dari hasil ya. Determinan hasil adalah 8. Oke, bisa dipahami sampai sini? Bisa. Bisa ya. Nah, kemudian saya mau balik lagi ke yang tadi. Mana? Nah, ini dia. Balik lagi ke sini. Kira-kira gimana sih cara bikin program ini? Kok bisa langsung dapat seperti ini gitu? Kalian masih ingat nggak cara Kramer? Ingat. Ingat ya? Oke, ini kita zoom out dulu. Kita perkecil. Nah, ketika kita punya sebuah persamaan linear, ya, persamaan linear, misalkan di sini adalah AX tambah BY tambah sama dengan C sama dengan C, kemudian jangan sama dengan C lah, sama dengan P gitu ya, sama dengan P, kemudian di sini adalah CX tambah DY sama dengan Q gitu ya. Maka caranya adalah, kan kita mau cari X sama Y gitu kan ya. Cara mencari X itu gimana? Pertama, kita buat dulu matriks persamaan. Yang mana matriks persamaan? Yang ini, A, B, C, D gitu ya. A, B, C, D. Kemudian di atasnya kita buat matriksnya gini. Cara kita mau cari X berarti bagian si X-nya atau bagian yang si AC ini diganti dengan hasil gitu. Diganti dengan PQ gitu ya. Nah, maka di sini nanti kita tulis apa? PQ B D. Betul ya? Konsepnya gini, bisa dipahami kira-kira? Bisa. Bisa dipahami? Bisa. Bisa ya? Oke, kemudian kita cari determinan dari masing-masing. Determinan dari masing-masing. Berarti apa di sini? PD, gitu ya? P dikali D dikurang B dikali Q. Dibagi dengan apa di sini? A, D Kali D dikurang D dengan kali C.
B kali C sama dengan selesai, gitu kan ya? Iya. Gitu kan? Oke, nah sekarang perhatikan kita sudah punya formulanya ini, gitu. Formulanya ini. Untuk mencari nilai X, kita udah punya formula ini. Berarti langsung kita terapkan kemana? Ke rumus, gitu. Berarti nanti yang ada di sini, angka yang ada di sini adalah sebagai siapa? A, betul nggak? Iya. Angka di sini adalah A, B. B, Angka di sini adalah P, P. Angka di sini adalah C, C. Di sini adalah D, CD, yang ini adalah Q. Q. Oke, bisa ya? Nah, berarti ketika kita mau masukkan ke rumus ini, ke X-nya, nah, ini saya hapus dulu deh. Mana sih? Nah, ini jangan lihat ya. Jangan lihat nih. Nah, coret-coret dulu nih. Kira-kira untuk rumus X-nya ini gimana sih? Kalian tulisnya. Coba siapa ya? Sama dengan Pak Zaki, ada Pak Zaki nggak? Ada Pak. Ada, Kagak ngerti mantap. Pak, lagi ngeliatin, lagi mahamin. Udah lagi mamin. Siapa dong? Nazipah, ada Nazipah? Ada Pak. Masih Ada. belum paham Pak. Masih belum paham. Yang mana belum pahamnya? Boleh? Yo, silakan, ada yang mau ditanyakan dulu deh. Lagi mahamin aja yang lagi Bapak jelasin. Lagi mahamin? Iya. Amin. Yo, coba. Sekarang kita buka sedikit sesi pertanyaan deh. Yang mana kira-kira yang belum pahamnya? Kira-kira ini yang sebelah sini sudah paham? Yang ini nih. Nah, ini dia formulanya. Sudah. Jadi kalau kita mau cari X nih, pertama matriks persamaannya diambil dari koefisien-koefisien X, Y gitu ya. Tapi jangan kebalik, ini tetap A, B, C, D, ini di sini A, B, C, D gitu ya. Kemudian di atasnya kita buat matriks lagi dengan cara apa? Bagian X-nya, ini kan bagian X ya, kita ganti dengan hasil. Jadi si AC-nya ini ganti dengan PQ gitu. Bisa ya? Jadi PQ, BD-nya tetap. Ini formulanya. Ini namanya adalah metode Cramer. Ya. Nanti kalau misalkan kalian mau ingat-ingat lagi, boleh dilihat videonya tentang metode Cramer ya di YouTube. Saya udah upload di YouTube yang ada siapa namanya? Yang ada Pak Asep Darmonya, yang ada Pak Nanangnya, gitu ya. Nanti boleh dilihat lagi. Nah, ini adalah untuk mencari nilai X-nya gitu. Mencari nilai X-nya. Kemudian cari determinan. Tadi kan sebelumnya kita udah nyari determinan ya. Gimana caranya? Ini kalikan ke sini, dikurang ini kalikan ke sini gitu kan ya? Tuh. Jadi P kali D dikurang B kali U. Yang bawah pun sama. Ini kalikan ke sini, ini kalikan ke sini, gitu kan ya? Kemudian hasil dari atas dan bawah itu dibagi. Jadilah hasilnya nilai X-nya gitu. Ini konsep awalnya atau algoritma atau rumus dasar untuk mencari nilai X-nya. Bisa dipahami kira-kira? Nah, jadi untuk mencari nilai X ini, kalau rumus ini kita terapkan ke bahasa operasi dari Excel, nanti muncul X-nya atau rumus yang harus kita tulis gimana? Sama dengan kurung gitu. Ya. Yang mana sih ABCD-nya tadi? Ya kita terapkan ke sini. Berarti angka yang akan kamu tulis di sini itu nanti bertindak sebagai A, di sini angka depannya berarti jadi B, hasilnya di sini akan menjadi P gitu. Berarti caranya gimana? Kan di sini P kali D nih. Ya kan? P itu berapa P itu? P itu adalah I berapa nih? I4 ya? Bisa dipahami kira-kira? Bisa Pak.
Nah, jadi gini. Kan pertama kita mau tulis P kali D. P kali D. P itu berarti yang I4. Gitu ya. Dikali dengan D. D itu yang mana? D itu yang mana kira-kira nih? Yang F5, Pak. F? 5. Saya besarkan ya. Ini hapus dulu. Hapus dulu ini. Oke, ini saya besarkan dulu. Nah, ya. Geser. Oke. Ini hapus. Hapus. Oke, ini. Lihat ya. Berarti ini kan AX tambah BY sama dengan P. Berarti ini adalah ini A, gitu ya. Ini adalah B, gitu kan? Ini adalah P. Betul ya? Nah, yang harus kita perhatikan adalah formasi atau nama sel dari A, B, sama P ini, gitu. A-nya, berarti A-nya selnya apa nih? C4. Sel dari A, C4 ya. C4. Sel dari B itu apa? F4. F4. Sel dari P itu apa? I4. Kemudian sel dari C berapa? C yang mana C coba? C5. C5. C ya? Yang 3 ini kan? Ya. C5. Sel dari D? F5. F5. Sel dari apa lagi? Q? I5. I5 gitu ya? I5. Oke, sekarang coba kamu masukkan ke dalam rumus ini nih, rumus ini. Masukkan ke dalam rumus di Excel gitu. Berarti sama dengan kurung. Buka C. Apa? Buka kurung. Buka kurung. P kali D. Ya. I4 Berarti I4 dikali kali F5. F5. Udah, kurungin jangan. Kurungin. Kurungin dah. Kurangin. Dikurang. Yang lain dah, yang lain. Nazipah coba. Tadi yang B kali Q berarti sekarang ya? Iya. Kalau B kali Q berarti apa tuh? Nazipah masih ada di situ? F4. Nazipah ganteng, Nazipah dulu. Iya. Oh. Kalau yang B B kali Q, B-nya itu siapa? F4. F4. Buka kurung dulu, Pak. Oh, buka kurung dulu katanya. Oke, terima kasih. Kalikan dengan? Dikali I5. I5, mantap. Oke, Kurung. terima kasih. Habis itu siapa ya? Habis itu Fitri dah. Syawal aja deh, Syawal. Syawal masih di situ, Syawal? Iya, Pak. Yo, lanjut. Kira-kira harus apa lagi? Ini udah selesai nih. PD udah, BQ udah. Tinggal bawahnya nih. AD. AD min BC. Tapi harus ada baginya dulu. Harus ada bagi nih. Gimana caranya? Bagi per ya? Per. Apalagi? C kurung buka. Kurung buka, mantap. C4. C4 Min F5. kali F5 gitu ya? Kali F5. Oke, kurung tutup. Selesaikan lah. Min F4. Kurung buka F4. kurung buka. Tar. Ini saya hapus dulu. Saya hapus dulu. Wait. F4? Iya. Hah? Kali C5. C5 gitu. Kurung buka. Oke, seperti ini ya. Cocok semua? Udah nggak ada yang mau diganti? Cocok.
Cocok ya? Oke, sekarang coba kita terapkan nih ya. Kita terapkan ke sini. Ini akan saya hapus yang di sini. Hapus, gitu ya. Mana nih? Ini hapus lagi. Oke. Kita lihat ya. Nah, sama dengan ini saya ikutin ya. I4 dikali dengan F5 kurung tutup dikurang dengan F4 dikali dengan I5 kurung tutup dibagi dengan C4 dikalikan F5 kurung tutup dikurang apa tuh F4 ya, F4 dikalikan dengan C5 kurung tutup. Hasilnya adalah Kayaknya nanti salah deh jadinya. kan tadi 1,66 ya. Kira-kira salahnya di mana ya? Ini Pak, kan F4 jadi di programnya bacanya F4 I5 langsung didapat, C4 F5 didapat, langsung dibagiin yang mana nih? Oke, mantap. Sama Kenapa AB. ini tadi bisa error? Karena gini, di sini seharusnya di program kita, bukan program kita, di algoritma kita, rumus kita, hasil dari PD kurang BQ, hasil dari PD kurang BQ dibagikan dengan hasil dari AD kurang BC, gitu kan ya? Iya. Betul. Kalau di sini berarti gimana? Ini dikurang, ini dibagi ini dulu kebacanya nanti. Iya. Gitu ya. Kebacanya seperti itu nanti. Baru nanti dikurang dengan ini. Jadi gini istilahnya. PD dikurang BQ per AD dikurang BC gitu jadinya. Gitu ya. Nah, supaya menyelesaikan ini harus gimana kira-kira? Kira-kira harus gimana ya? Sebelum kurung buka I4 ada kurung buka lagi. Ah, cerdas. Sebelum kurung buka I4 ada kurung buka lagi di sini, kemudian ditutup di sini, gitu ya. Jadi nanti dia akan menghitung duluan, gitu. Kemudian di sini kita kasih kurung buka lagi, kita kasih kurung tutup lagi, gitu. Jadi nanti mereka akan menghitung duluan, kemudian hasilnya akan dibagi. Kira-kira seperti itu. Nah, logika-logika berpikir seperti inilah nanti akan bisa kalian terapkan di kehidupan sehari-hari, gitu, ya. Oke, yuk kita coba terapkan di sini. Hasilnya apa nih? Benar atau salah? Tadi hasilnya 1,666 kalau nggak salah ya? Kurung? Iya, Pak. Kurung lagi. Enter? Iya, betul. Ya. Nah, jadi kira-kira seperti itu. Oke, ya. Ini saya hapus semua. Sekarang untuk mencari Y gimana kira-kira? Untuk mencari Y-nya. Nah, kan tadi kalau ada misalkan AX plus BY sama dengan P, kemudian CX plus DY sama dengan Q. Untuk mencari Y-nya gimana? Dengan Kramer lagi. Kenapa? Betul nggak? Jadi Bawahnya apa? Tetap ABCD, gitu ya. Oke. jadi AC. Jadi AP ya. Nah, terus yang di sininya gimana? Apa? Tadi kan kalau misalnya mau cari X, bagian si X-nya diganti PQ gitu kan ya? Sekarang kalau mau cari Y, berarti bagian si Y-nya yang diganti PQ gitu kan? Ya betul ya? Maka nanti di sini akan menjadi AC, di sini adalah PQ gitu. Nah, kemudian dengan cara yang sama nih, gitu, dengan cara yang sama nanti akan menghasilkan determinannya berarti AQ
dikurang PC per AD dikurang B. Ini. Itu kira-kira. Ya. Bisa dipahami sampai sini? Bisa ya? Nah, sebelum saya akhiri, saya mau tanya nih sama kalian, ada nggak yang tahu? Ini hapus ya. Ini hapus. Hapus semua deh. Oke. Nah, lihat perhatikan rumus yang saya buat. Perhatikan rumus yang saya buat. Ini rumusnya. Coba, ada nggak yang bisa menjelaskan? Kenapa kayak gini? Beda nih dari rumus kalian tadi. Ada K4, ini K4-nya di sini. Coba, ada nggak yang bisa menjelaskan? Apaan, Pak? Ini kan Apa? rumusnya beda nih. Ini rumusnya beda. C4 Ya. kali I5 dikurang I4 kali C5 dibagi K4 tiba-tiba gitu. K4-nya ada di sini. Kira-kira gimana? Bingung saya gimana. Bingung ya. Oke, gini, perhatikan ya. Jadi yang saya buat gini. Kalau misalnya kalian nggak mau rumus panjang-panjang, kalian bisa pisah masing-masing. Jadi gini loh. Kan untuk mencari X tadi gimana? Di atasnya P, Q, C, D gitu ya. Bawahnya adalah A, B, C, D, betul? Benar nggak? Betul. Salah. Hmm? Salah. Ini P, B. I, B, D gitu ya. Gitu kan? Betul. Untuk mencari Y-nya itu adalah A, C, P, Q, gitu kan? Bawahnya sama A, B, C, D, betul lah? Iya. Iya, salah lagi. Nah, Betul ya? Kayak gini ya. benar, Nah, benar, jadi Pak. intinya kalau misalnya gimana? Benar. Nah, intinya kalau misalnya mau cari X, bagian depannya diganti PQ, ganti hasil ya. Kalau mau cari Y, bagian belakangnya ganti hasil gitu ya. Bagian Y-nya ganti hasil. Bawahnya nanti didapat dari matriks persamaannya gitu. Matriks persamaan berarti dari ini tanpa diganti satupun. Paham kira-kira? Paham ya? Oke, nah sekarang saya nggak mau rumusnya banyak-banyak nih. Jadi saya pengen ngitung atas, ngitung bawah, ngitung ini, sama ngitung bawah dulu gitu. Jadi boleh kita tulis misalkan ini adalah misalkan DX ya. Determinan dari punyanya si X. Ini D, determinannya saja. Ini DY, determinannya punyanya si Y. Ini adalah D-nya doang. Boleh kayak gitu ya. Jadi nanti kalian boleh bikin dulu di sini DX-nya itu gimana sih caranya? Gitu. Berarti kan tinggal PD dikurang BQ gitu ya? Iya. Bisa? Oke, kemudian DY-nya dibikin dulu. Jadi apa misalkan DY-nya Q dikurang PC. Kemudian determinannya D-nya itu dibikin lagi. AD dikurang BC. Gitu. Paham ya? Jadi boleh caranya dipisah-pisah seperti ini. Jadi contoh misalkan di sini. Ini saya hapus dulu. Ini di sini. Ini untuk DY. DX dulu. DX-nya itu adalah sama dengan, berarti apa tadi? P kali D. P-nya itu yang mana? I4 ya? S. I4 dikalikan dengan D. D-nya itu adalah yang F5. Kemudian dikurangi B kali Q. B-nya itu berarti yang ini ya. B-nya ini. Yaitu adalah F4. F4 dikalikan dengan Q. Q-nya itu adalah I5. I5. Oke, nah ini untuk DY-nya. Gitu ya, DX-nya. Kemudian untuk DY-nya. DY-nya itu adalah misalkan sama dengan A kali Q.
Berarti A-nya itu adalah C4 dikalikan dengan I5. P kali C. P itu adalah I4. I4 dikalikan dengan C-nya. C mana sih C? C. C itu adalah C5 ya. C5. Kurang. Nah, kira-kira seperti ini. Ini dia. Kemudian untuk determinannya boleh kita tulis berarti yang ini dong, ya enggak? C4, ABCD-nya ya. ABCD-nya berarti C4 F5 dikurangi B-nya berapa tadi? F4 dikalikan dengan C5. Nah, ini dia. Oke, kemudian di hasilnya di sini, perhatikan. Kita kan udah punya angka nih. Ini ya, kita udah punya angka DX, kemudian DY, kemudian D-nya. Berarti kalau kita mau cari X di sini, berarti gimana caranya? DX dibagi dengan D, gitu kan ya? Ini, X-nya kan berarti DX dibagi dengan D, gitu kan? Nah, maka nanti di sini X-nya boleh kita ganti. Ini kita hapus, misal sama dengan gitu ya. Berarti DX-nya berarti ini M berapa nih? M3 ya. Dibagi dengan D, gitu ya. Kurung. Hasilnya adalah sama 1167. Jadi untuk meringkas rumus gitu ya. Ini juga sama nanti. Ini sama dengan kurung di berarti ini gitu ya. Dibagi dengan D-nya. Gitu. Nah, ini dia 1500. Oke. Jadi boleh nanti kalian bikin rumus yang panjang gitu ya. Boleh juga kita pisah-pisah dulu nilai-nilainya, nanti tinggal dioperasikan dari angka-angka yang udah ada di sini. Oke, bisa dipahami sampai sini? Bisa ya? Nah, nanti silakan kalian dicoba-coba lagi. Yang penting cara untuk operasi-operasinya jangan sampai salah. Jangan sampai ada yang kurang kurungnya gitu ya, atau salah meletakkan kurungnya. Nanti hasilnya akan berbeda gitu ya. Yang paling penting adalah kalian tahu algoritma atau cara untuk mengerjakan matriksnya secara manual gitu. Nanti jadi bisa diterapkan ke Microsoft Excel. Oke, nah untuk tugasnya nih ya, saya pengen kalian buat menjadi per kelompok aja ya, per kelompok. Satu kelompoknya 3 orang, ya. Nanti kalian pilih masing-masing. Ini Yeba ada sini nggak sih Yeba? Halo Yeba, hadir nggak? Yeba. Kamu ketahuan Yeba mana? Yeba juga ini. Efram ada Efram? Masih ada? Ada Pak. Oke, Efram aja deh. Efram saya minta tolong boleh? Apa Pak? Nanti buat kelompok masing-masing 3 orang. Iya. Ya, masing-masing 3 orang. Kalau misalnya nggak bisa 3 ya 2 lah. Tapi jangan lebih dari 3 ya. Kalau mau sendirian nggak apa-apa. Sendirian nggak apa-apa. Bagus itu sendirian ya. Oke. Nah, masing-masing 3 orang aja. Nanti saya pengen kalian membuat sebuah atau sebuah program dari Microsoft Excel tentang matriks ya. Mau ngitung apapun boleh, terserah kalian. Mau tapi jangan cuma penjumlahan pengurangan ya. Ada yang uniknya lah setiap programnya gitu ya. Ini mohon perhatian dari yang semuanya juga ya, dari semuanya juga. Jadi kalian nanti
tugasnya adalah membuat sebuah program ya dari Microsoft Excel untuk matriks ya. Boleh tentang perkalian matriks, boleh tentang determinan, boleh tentang inverse matriks, boleh tentang determinan 3 kali 3, boleh tentang transpose matriks atau penjumlahan dari transpose atau transpose dari inverse atau determinan dari transpose inverse. Pokoknya macam-macam lah. Ya, nanti bisa banyak banget yang bisa kalian apa namanya? Kulik ya, yang bisa kalian apa nama bahasanya ya? Pelajari lah ya, pelajari di sini yang bisa kalian buat gitu ya. Nanti satu kelompok filenya satu Excel ya, satu kelompok filenya satu Excel. Kalau misalkan kalian mau bikin beberapa program, buat di sheet aja gitu. Paham nggak kira-kira? Paham ya? Jadi misalkan ini kelompok satu nih, saya mau bikin perkalian sama apa gitu. Nah, buatnya di sheet aja. Jadi tetap dalam satu Microsoft Excel. Paham ya? Oh, iya. Nah, Jadi tapi saya pengen gini. Setiap kelompok nanti harus ada ciri khasnya gitu. Harus ada yang membedakan dari kelompok ini dengan yang lain gitu. Jangan misalkan kelompok ini perkalian lagi gitu. Atau misalkan boleh ini perkalian, tapi kelompok saya perkaliannya seperti ini loh gitu. Ada yang spesialnya gitu dari kelompok itu. Bisa dipahami ya? Bisa. Bisa. Oke. Silakan kalian dipelajari lagi ya. Tugasnya nanti dikumpulkannya maksimal minggu depan lah ya, maksimal minggu depan. Jadi kalian ada waktu buat mempelajari lagi atau ngulik-ngulik lagi di Microsoft Excel-nya gitu. Dan di setiap program kalian, saya pengen jadi nanti programnya di Excel, kemudian kalian buat ada seperti readme apa namanya ya? Note istilahnya ya, note dari file kalian gitu. Jadi note itu nanti berisi menceritakan tentang apa aja sih isi dari file kamu gitu. Apa aja sih kelebihan dari file kamu, apa aja sih program-program yang kamu bikin di dalam file kamu. Istilahnya di note itu kalian bisa nyombong lah, bisa nyombong nih loh file saya itu isinya seperti ini gitu. Ya. Bisa kira-kira? Bisa, Pak. Nah, nama kelompoknya nanti silakan kalian pilih. Silakan kalian pilih sendiri. Nanti saya tunggu sampai jam 12 siang ya. Nama-nama kelompoknya harus sudah ada. Oke? Bisa dipahami semuanya? Bisa, Pak. Bisa ya. Oke, kalau sebelumnya ada yang mau ditanyakan nggak sebelum diakhiri? Pak, jadi Ya. nanti buat programnya, terus misalnya perkalian sheet 1, terus nanti ada determinan sheet 2 kayak gitu-gitu kan, Pak? Ya. Nah, terus habis itu kita buat note buat program kita gitu. Ya, buat note. Jadi note-nya di file yang berbeda, pakai notepad aja. Iya. Pakai notepad aja. Nanti ceritakan misalnya ada beberapa sheet. Di sheet 1 apa isinya, sheet 2 apa isinya, sheet 3 apa isinya gitu. Iya. Paham ya? Nah, Paham. saya pengen kalian bisa berkreasi lah di sini. Dan kalau misalkan kalian ada merasa kesulitan, boleh nanti kalian tanyakan. Iya, Pak. Oke? Insya Allah saya 24 jam. 24 jam. 20 jam lah. Iya, Pak. On. Sip? Nggak ada lagi pertanyaan? Nggak ada, Pak. Oke, kalau nggak ada, kita akhiri aja pertemuan kita kali ini. Mudah-mudahan walaupun singkat, tapi ada yang bisa kalian dapatkan ya, terutama di komputerisasi materi matriks ini. Karena nanti setelah ini kita akan bahas tentang materi transformasi dan kita akan mengkomputerisasi lagi si transformasi itu. Jadi nanti biar ketika kita ada soal, masukin angka, klik selesai dapat jawaban, gitu ya. Jadi kita nggak usah mengandalkan program-program lain yang beredar di luar sana, tapi kita yang bisa bikin programnya sendiri, ya. Oke, itu aja yang bisa saya sampaikan hari ini. Mudah-mudahan kalian sehat semua ya, dan mudah-mudahan segera kita diberikan kesempatan untuk bertatap muka. Oke, itu aja ya, nggak ada pertanyaan? Tidak. Nggak ada ya, saya tutup aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jangan lupa nama-nama kelompoknya ya. Nama-nama kelompoknya jangan lupa. Terima kasih Pak. Ya, Pak. Terima kasih, Pak. Pak tapi sekali Kasih, Bu. Pak.